Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 TSM 1 dan 2. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran PBSM Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita melanjutkan materi yang sebelumnya mengenai faktor-faktor keberhasilan bengkel, dan sekarang mengenai jenis-jenis layanan bengkel. Oke. Nah, yang pertama, ketika Anda ingin membangun sebuah bengkel, maka Anda harus mengetahui jenis-jenis layanan yang biasa diberikan pada sebuah bengkel. Jika mencoba melihat layanan yang diberikan pada berbagai jenis bengkel, maka Anda bisa mendapatkan gambaran layanan apa saja yang akan dikerjakan di bengkel Anda. Pada umumnya, yang seperti kalian tahu, jenis-jenis layanan pada bengkel itu ada seperti ini. Yang pertama, jasa penggantian oli. Ganti oli menjadi kegiatan yang perlu dilakukan untuk bisa membuat kendaraan berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala. Oli memiliki fungsi sebagai pelumas supaya mesin sepeda motor tidak cepat rusak atau aus. Para pengguna sepeda motor perlu mengecek kondisi oli secara rutin. Ada yang dihitung berdasarkan waktu atau bulan, misalkan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ada yang dihitung pergantian oli berdasarkan perhitungan jarak atau kilometer tempuh dari sepeda motor tersebut. Namun karena kesibukan dan kegiatan padat yang dialami oleh sebagian orang, terutama pengendara kendaraan bermotor, maka pengecekan dan penggantian oli terkadang diabaikan, sehingga jasa pelayanan ini sangat menguntungkan untuk membantu penggantian oli. Nih, sebelum mengganti oli, lebih baik mengecek sepeda motor tersebut apakah perlu penggantian oli atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui waktu yang tepat untuk mengganti oli yaitu dengan menghitung jarak tempuh sepeda motor yang dengan melihat buku panduan ataupun dari lamanya si oli tersebut sudah digunakan ya, yang seperti Bapak bilang sebelumnya. Kayak yang kedua nih, Bapak jelaskan mengenai jasa pencucian motor. Jenis-jenis layanan bengkel yang bisa kalian berikan kepada customer yang kedua yaitu jasa pencucian motor. Usaha cuci motor nih ya. Usaha cuci motor masih sangat potensial dijalankan untuk meraih laba yang cukup menjanjikan. Mengingat perkembangan sepeda motor dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, menunjukkan fakta banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai sarana untuk beraktivitas. Selain itu, fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga yang memiliki lebih dari satu sepeda motor. Fakta-fakta yang disebutkan di atas, yang disebutkan barusan, semakin memperkuat adanya ketergantungan masyarakat dengan kendaraan bermotor. Jasa pencucian motor, terlebih di musim hujan, pasti sangat diperlukan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mampu ataupun ya mungkin karena kesibukannya tidak memiliki waktu untuk mencuci motor sendiri, makanya jasa pencucian motor menjadi andalan bagi masyarakat yang motornya dalam keadaan kotor ya. Sebelum itu Anda harus mengetahui nih, berikut hal yang perlu disiapkan untuk membuka layanan ini. Jadi perlu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui untuk membuka layanan tersebut apa saja nih, yaitu tempat usaha. Untuk membuka cuci motor, maka memiliki tempat untuk menjalankan usaha merupakan hal yang mutlak. Tempat usaha yang diperlukan untuk melayani pelanggan yang datang jasa pencucian motor, Anda harus memiliki luas minimal 4 kali 4 meter. Minimalnya. Sebenarnya idealnya tempat cuci motor itu luas, ada ruang tunggu seperti layaknya bengkel sepeda motor. Namun jika Anda tidak memiliki tempat usaha yang luas atau tempat yang luas, setidaknya 4 kali 4 meter wajib dimiliki untuk membuka usaha cuci motor. Lalu yang kedua, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Oke. Kalian bisa searching ya, bisa cari sendiri ataupun searching maksud Bapak mengenai peralatan yang dibutuhkan untuk membuka usaha sebuah cuci motor. Dari mulai mesinnya, dari mulai peralatannya, dari mulai bahan bakunya, sabun, air yang diperlukan, stok air apakah tersedia dengan baik atau tidak. C. Peralatan tambahan. Selanjutnya, poin C. Tambahkan tangki snow untuk menghasilkan efek cuci salju. Dalam artian di sini ya, peralatan tambahan itu contohnya seperti tangki snow cuci salju yang kalian gunakan untuk jasa cuci motor. Yang kedua, carilah karyawan.
Maksud di sini cari karyawan jika kalian dalam arti sibuk memiliki pekerjaan yang lain dan juga pelanggan yang datang pada kalian sangat banyak untuk membersihkan motornya. Kalian butuh karyawan untuk membantu kerja kalian dalam arti usaha cuci motor ya. Next, masih di jenis-jenis pelayanan bengkel yaitu jasa perbaikan motor. Jasa ini diperlukan karena sepeda motor tidak selalu dalam keadaan baik, terkadang juga diperlukan penggantian suku cadang. Nih, ada beberapa komponen suku cadang yang berpotensi atau sering mengalami kerusakan. Ada karburator, nih, sistem pengapian, rantai penggerak, kabel gas, kopling, handle gas, dan lain macamnya. Maksudnya jasa perbaikan motor di sini mungkin jasa penggantian spare part. Spare part yang sering diganti, yang rutin diganti pada suatu sepeda motor seperti kalian tahu ya, seperti kampas rem. Kampas rem kan itu suatu yang rutin diganti. Lalu misalkan lampu sepeda motor. Kalau karburator di sini maksudnya mungkin membersihkan karburator. Lalu kalau di sepeda motor matic, misalkan servis ada ganti V-belt, ganti roller, atau ganti kampas belakang, kampas otomatis belakang nih. Nah, pergantian-pergantian tersebut atau perbaikan-perbaikan tersebut diperlukan untuk performa motor dari pelanggan supaya bisa berfungsi dengan baik ya. Next, masih di jenis-jenis layanan bengkel. Nah, untuk membuka layanan jasa ini, jasa perbaikan sepeda motor, harus dipersiapkan hal-hal seperti nih, menyiapkan tempat strategis. Tempat merupakan poin penting yang harus diperhatikan sebelum membuka bengkel motor. Pilihlah lokasi yang mudah dilihat dan mudah dijangkau. Sebagai pemula, strategi memilih lokasi yang strategis merupakan langkah yang bisa digunakan agar bengkel dikenal masyarakat. Nih. Yang kedua, menyiapkan mekanik yang handal. Ya. Apabila Anda bukan orang teknik sepeda motor, tugas Anda adalah mencari montir yang dapat diandalkan untuk membantu menangani masalah-masalah motor pelanggan. Oke. Untuk menghemat biaya pengeluaran pada sumber daya manusia, Anda dapat merekrut satu orang yang lebih berpengalaman dengan 2 orang asisten yang masih pemula. Itu mengenai menyiapkan mekanik yang dapat diandalkan agar kepercayaan customer dalam memberikan kepercayaan kepada kalian untuk memperbaiki sepeda motornya atau menservis sepeda motornya lebih kuat, lebih handal gitu. Kepuasan pelanggan diutamakan dalam kategori menyiapkan mekanik yang dapat diandalkan. Oke. Yang ketiga, mencari tahu pemasok suku cadang spare part nih maksudnya. Mendapatkan supplier sangatlah penting, mengingat pelayanan yang diberikan tidak hanya layanan servis, melainkan menjual suku cadang juga. Ada berbagai macam jenis suku cadang, ada yang biasa kita bilang lokal ataupun ori. Misalkan ori itu suku cadang yang memang asli dari merek motor tersebut. Jika suku cadang lokal yang sering kalian dengar itu suku cadang yang diproduksi bukan dari pabrikan sepeda motor tersebut. Nih, dengan memilih supplier yang menjual harga dengan margin kompetitif, Anda akan mendapatkan banyak keuntungan. Misalnya, Anda dapat menjual sedikit lebih murah dengan harga di bawah pasar. Sebagai langkah promosi agar orang dapat mengingat dan kembali ke bengkel Anda, cobalah untuk mencari supplier suku cadang secara langsung. Hindari memilih reseller. Biasanya harga dari reseller mempunyai selisih lebih tinggi dibandingkan supplier langsung. Akan tetapi, Anda harus mempersiapkan dana lebih karena untuk membeli suku cadang pada supplier langsung mereka mempunyai minimum pembelian yang lebih besar dibandingkan supplier agen. Jika ke supplier-supplier yang besar, kalian harus membeli suku cadang dalam jumlah atau partai yang besar. Beda dengan reseller. Kalian bisa membeli ecer, membeli sedikit-sedikit, tapi harganya memang jauh lebih tinggi dibandingkan supplier-supplier besar. Nah, di ilustrasinya ya, mau tampilkan. Lalu yang poin D, menguasai teknik mekanik secara bertahap. Bagi Anda yang belum banyak mengetahui masalah mekanik, mungkin perlu belajar secara bertahap sambil berjalannya bisnis. Bagi kalian anak-anak jurusan TSM ya, memiliki keuntungan mengenai pemahaman yang lebih mengenai sepeda motor dibandingkan mereka yang membuka bisnis sepeda motor tapi tidak mengerti tentang sepeda motor.
Bagi kalian